Ya, salam Bapak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kepada teman-teman semuanya, dan para sahabat yang telah mendukung saya di channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, serta komen, dan yang telah membagikan video-video yang tersedia di channel ini. Dan biarlah channel ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan secara bersama-sama. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Buat saya pribadi, ketika beragama dulu itu, uniknya saya itu nggak tahu apa itu dosa. Jadi saya mau pakai celana pendek, mau melakukan apapun, itu saya nggak tahu akan ada, oh ternyata berbuat ini tuh dosa loh gitu. Itu saya nggak tahu gitu. Karena ketika saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, saya udah dijamin masuk surga. Jadi saya nggak tahu apa itu dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tadi cuplikan videonya di mana saudara kita ini berkata bahwa dia adalah mantan penyanyi di gereja. Saya juga kurang paham apakah ada ini mantan WL atau mantan singer atau mantan-mantan yang lain di gereja. Tetapi ada sesuatu hal yang janggal menurut saya dari kesaksian saudara kita ini, di mana dia berkata bahwa ketika dia masih di Kristen itu, dia tidak paham apa itu dosa atau dia tidak mengerti walaupun sudah percaya kepada Yesus. Dan menurut saya ini adalah hal yang janggal. Saya mau katakan, masa orang segede itu tidak paham dosa? Ada-ada aja nih saudara kita ini ya. Karena saya rasa sejak dari kecil kita sudah diajarkan untuk berbuat baik, diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan ketika kita masuk ke sekolah minggu, diajari mana hal-hal yang baik, mana itu dosa, mana yang boleh dilakukan. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melawan kepada orang tua, karena itu dosa. Semua diajarkan ya, tanpa melihat Alkitab pun ya, secara lisan pun bisa kita terapkan ya, kita bisa tahu apa itu dosa. Tetapi saudara kita ini sama sekali dia tidak mengerti dosa ya, makanya dia terus-terusan untuk melakukan dosa. Tetapi teman-teman semuanya, dalam hal ini saya bisa tangkap atau bisa simpulkan apa yang sebenarnya saudara kita ini mau. Dia mencoba menggiring kita ke sesuatu hal. Dia berpikir begini, dia membangun satu opini. Yesus itu telah mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita bebas untuk melakukan dosa karena sudah ada Yesus yang menebus dosa kita di atas kayu salib. Saya mau katakan bahwa bukan seperti itu konsepnya. Ya, tidak seperti itu konsepnya. Memang Yesus ini mati dengan tujuan untuk menebus dosa manusia, tetapi bukan hanya itu saja ya. Tetapi tujuan Yesus yang lain adalah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Allah menjadikan manusia atau menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi seorang yang memuliakan, menyembah nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi tidak ada ayat atau tidak ada konsep yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus sudah menjadi penebus bagi kita, maka kita bebas melakukan dosa sesudah itu. Dan tidak ada dasar apapun itu di dalam Alkitab. Bahkan di Roma 6 ya, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13 dikatakan bahwa demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati,
tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi teman-teman semuanya, bisa kita simpulkan bahwa tujuan Yesus bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk mengembalikan manusia ke dalam rancangan awalnya Tuhan. Ya, rancangan awalnya Tuhan adalah menjadikan manusia menjadi seorang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, bukan dalam arti kita bebas untuk melakukan dosa. Tidak ada perintah seperti itu. Yang ada adalah di ayat yang ke-13 tadi itu ditegaskan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu ya kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Teman-teman semuanya, mungkin banyak saudara kita di luar sana yang menganggap bahwa orang Kristen itu enak sekali ya. Setelah dosa mereka ditebus, maka mereka dengan sesuka hatinya mereka bisa melakukan dosa dengan bebas karena sudah dijamin keselamatannya. Saya mau katakan bukan seperti itu konsepnya. Itu konsep yang salah, itu salah kaprah. Atau saya bisa ambil satu contoh begini. Ya, ketika ada seseorang yang berdosa atau seorang penjahat, dia misalnya membunuh orang dan masuk ke dalam penjara. Dan ada seorang juga yang baik hati, yang penuh dengan kasih, atau mungkin itu temannya. Dia rela mengorbankan uangnya, waktunya, atau dia rela memberikan nyawanya sebagai pengganti orang penjahat ini di dalam penjara. Ya. Setelah penjahat ini keluar dari penjara, apakah ketika dia berbuat dosa lagi, apakah dia akan dihukum lagi? Tentu dia akan dihukum lagi. Ya, pasti dia dapat hukuman lagi, teman-teman. Jadi kita bisa ambil contoh yang sederhana. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa ketika teman-teman kita seperti contoh tadi sudah menyelamatkan kita, lalu kita berpikir, oh saya bebas untuk melakukan dosa karena sudah ada yang menjadi penebus saya di dalam penjara. Itu saya mau katakan itu pemikiran yang jahat. Apalagi kalau kita berpikir itu kepada pencipta kita. Itu saya mau katakan itu pikiran yang sangat jahat dan tidak boleh kita berpikir seperti itu. Ya, jangan kita pernah berpikir bahwa dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan, maka saya bebas untuk melakukan dosa. No, tidak. Jadi teman-teman semuanya, itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.